Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Saya bertemu dalam kondisi daring dan pada hari ini kita akan coba untuk mempersatukan materi kuliah mengenai kompresor udara. Ini mata kuliah, salah satu mata kuliah materi dari utilitas. Mungkin kalian sudah pernah melihat kompresor, ya, walaupun mungkin di kehidupan sehari atau di lingkungan kita banyak sekali dijumpai kompresor. Ya, kayak di pinggir jalan ada tukang tambal ban, itu dia menggunakan kompresor. Oke, sebelum kita masuk, kita ada beberapa istilah, ya, beberapa istilah yang dipakai dalam materi hari ini. Ya, yang pertama itu mengenai fluida. Ya, mungkin fluida sudah mengenal. Ya, tadi dari dua jenis zat, yaitu fluida cair dan fluida gas. Nah, kemudian kompresor. Kompresor adalah suatu pesawat atau mesin yang berfungsi untuk menempatkan atau menaikkan tekanan atau juga bisa memindahkan fluida gas dari suatu tekanan statis rendah ke keadaan tekanan statis yang lebih tinggi. Ya. Kemudian istilah berikutnya adalah mengenai coupling, ya, suatu perangkat atau sistem. Ya, ini merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran. Seperti kita ketahui, kopling di mobil, nah itu sama juga. Jadi memindahkan atau memutuskan hubungan putaran dan daya dari mesin ke unit pemindah tenaga. Ya. Kemudian mekanisme hidrolik, ini suatu sistem pengoperasian dengan menggunakan tenaga hidrolis atau fluida cair dengan suatu silinder atau actuating silinder, ya. Kemudian yang kelima mengenai mekanisme pneumatik, ya, suatu sistem pengoperasian dengan menggunakan tenaga pneumatik atau fluida gas dengan suatu silinder atau actuating silinder. Kemudian ada namanya roda gila atau flywheel. Ini di penggerak mula kalau di teknik kimia. Jadi roda gila atau flywheel ini adalah salah satu komponen motor yang berfungsi sebagai penyeimbang putaran motor atau balancer, ya kalau bilang. Sekaligus yang menyimpan tenaga putar yang dihasilkan oleh putaran poros engkol sehingga porosnya itu dapat berputar sehingga menghasilkan langkah, ya, kesinambungan kerja. Jadi artinya kestabilan kerja pada saat engkol berputar. Kemudian ada transmisi. Ya, ini transmisi ini seperti sistem pemindah tenaga dari sumber tenaga atau gerak ke peralatan atau mengubah gerak ke pesawat pemakai tenaga. Kemudian kita kenal istilah tekanan atmosfer. Ya, tekanan atmosfer, ya, tekanan udara luar pada setiap tempat kejadian. Biasanya dihubungkan dengan tinggi tempat diukur dari permukaan air laut. Ya, tekanan atmosfer biasanya 76 cm Hg atau tekanan kolom H2O itu adalah 10,3 meter H2O. Ya. Kemudian ada namanya tekanan mutlak.
Ini besarnya tekanan yang diukur dari 0 atmosfer. Ya, kemudian ada tekanan kerja. Ini besarnya tekanan diukur dari 1 atmosfer. Kemudian kita kenal istilah udara. Ini udara adalah gas yang terdiri dari campuran unsur oksigen, nitrogen, mungkin ada pencampur atau impuritas, ya, atau unsur-unsur lain yang sangat kecil, ya, trace, ya. Kemudian udara normal. Ya, udara pada tekanan 76 cm Hg pada suhu 0 derajat. Ya. Atau disebut adalah STP, ya. Standar temperatur dan tekanan. Jadi contoh gambaran dari kompresor, ya. Mungkin sudah kenal di lingkungan kita. Ya. Nah, kemudian ini kan suatu kompresor, jadi yang merupakan suatu pesawat atau mesin yang berfungsi untuk memampatkan atau menaikkan tekanan udara atau fluida gas, ya, atau memindahkan fluida gas dari suatu tekanan statis rendah ke suatu keadaan tekanan statis yang lebih tinggi. Jadi udara atau fluida gas yang diisap kompresor, ya, biasanya adalah udara atau fluida gas dari atmosfer. Ya, mungkin banyak juga yang mengisap udara atau fluida gas spesifik dari yang bertekanan lebih tinggi, ya, dari atmosfer. Nah, ini bisa disebut sebagai booster atau penguat kalau di teknik kimia. Ya. Kemudian juga ada kompresor yang menghisap udara atau fluida gas yang bertekanan lebih rendah dari tekanan atmosfer. Nah, disebut juga namanya pompa vakum. Kalau umpamanya kita kenal ada vacuum cleaner, yaitu prinsip kerjanya juga menggunakan kompresi, tapi tekanannya di bawah dari 1 atm. Nah, biasanya pemampatan fluida gas ini kita dekati dengan menggunakan hukum Pascal. Itu tekanan yang dikenakan pada suatu bagian fluida dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah, ya, sama besar. Nah, seperti contoh gambaran seperti ini. Ya. Ini perhatikan gambar di samping ini. Ini fluida ditempatkan dalam silinder dengan luas penampang atmosfer. Ya. Panjang langkahnya nih, ya. Ini panjang langkahnya atau panjang kompresinya, ya. Kemudian di dalam bagan sini, dalam bejana sini adalah suatu fluida. Ya, jika dikompresikan dengan gaya, ya, dengan gaya F, nah tekanan sini, ya, ada gaya yang bekerja pada suatu bidang, maka dari hukum Pascal akan ditemukan, ya, P sama dengan F per A, atau tekanan sama dengan gaya, ya, gaya per bidang atau gaya yang bekerja pada luasan tertentu. Nah, ini prinsip kerja yang saya dekati dengan menggunakan perumpamaan dari tukang tambal ban deh. Ya, kita lihat di pinggir-pinggir jalan, ya kan.
Jadi prinsip kerja kompresor dapat diumpamakan dengan paru-paru manusia. Jadi kalau umpamanya kita mengambil napas, ya, kemudian kita meniup api, ya, jadi, itu kan ada peningkatan tekanan udara di dalam paru-paru, ya, sehingga udara yang bertekanan itu kemudian dihembuskan untuk meniup api tersebut. Nah, ini kalau umpamanya kita contohkan dengan prinsip kerja dari tukang tambal ban menggunakan pompa, ya. Jadi kalau umpamanya torak ditarik ke atas, ya, ini torak, ya, atau piston, ya, kita tarik ke atas, ya, maka tekanan di bawah silinder akan turun, ya, sampai di bawah tekanan atmosfer, ya, sehingga udara ini akan masuk, ya, melalui celah katup, ya. Di sini ada celah katup, ya. Celah katupnya ini kendor, ya. Ini katupnya ini biasanya biasanya dibuat dari kulit, ya. Kalau di torak atau di pistonnya kan ada semacam kayak seperti kulit. Kalau pernah bongkar atau ini pompa sini kan, itu dibuat dari kulit tapi lentur, ya. Dia bisa mengencang, mengendur, ya, kalau dipasang di pistonnya torak sini. Nah, ini kalau setelah udara masuk, ya, pompa kemudian turun ke bawah, ditekan, ya kan, ya, jadi menekan udara. Ini jadi volumenya menjadi kecil. Nah, ini tekanannya menjadi naik sampai dia melebihi tekanan di dalam ban sini, ya. Nah, udara yang mampat ini, ya, dapat masuk. Jadi udara yang bertekanan ini atau mampat ini masuk melalui namanya adalah katup atau pentil sini, ya. Ya. Kemudian udara yang mampat ini jika terus-menerus dipompakan, maka tekanan di dalam ban menjadi naik di sini. Jadi dari contoh ini proses pemampatan atau proses kompresi, ya, terjadi karena perubahan volume pada udara, yaitu menjadi lebih kecil dari kondisi awal. Nah, itu. Nah, ini ada pengelompokan kompresor, ya. Pembagian kompresor ada namanya kompresor aliran kontinu, ada kompresor perpindahan positif atau displacement positif displacement kompresor. Nah, masing-masing untuk kompresor aliran kontinu ada contohnya mengenai contoh atau jenis, ya, kompresornya ini kompresor sentrifugal, kemudian ada kompresor aksial, ya. Kemudian untuk yang positif displacement itu ada jenis kompresor rotari, ada kompresor torak. Ini untuk kompresor kontinu, jadi ada jenis yang sentrifugal, ada aksial. Nah, yang sentrifugal ini jadi mengkonversikan energi kecepatan gas atau udara yang dibangkitkan oleh adanya impeller atau propeller atau blade, ya kan, yang berputar secara mekanik, ya. Ini jadinya ada energi dari kinetik dan potensial di dalamnya. Kemudian kompresor aksial, ya.
kompresor aksial ini kompresor yang putaran dinamis yang menggunakan serangkaian kipas airfoil. Ya. Jadi ada propeller yang bertekanan menggunakan airfoil. Kemudian untuk kompresor perpindahan positif. Ini jenisnya adalah kompresor rotari, kemudian kompresor torak. Nah, kompresor rotari kompresor dengan mekanisme putar perpindahan positif. Ini artinya tidak menggunakan pistons ya. Jadi ada putaran mechanical dari motor. Nah, sedangkan torak ya ini menggunakan perpindahan piston. Ya. Nah, ini adalah yang sering kita gunakan atau kompresor yang di pinggir jalan itu menggunakan kompresor sistem torak seperti ini sih. Ya. Nah, kemudian mengenai pemilihan kompresor, ini ada beberapa item. Jika efisiensi pada beban penuh, nah, untuk jenis reciprocating, jadi di sini adalah akselerasi untuk tanpa jeda ya. Kalau efisiensi pada beban penuh tanpa jeda, artinya secara kontinu jalan terus. Ya. Jadi kita bisa menggunakan reciprocating. Jadi untuk industri biasanya industri yang jalannya kontinu atau menggunakan sistem shift. Ya. Nah, kemudian untuk efisiensi pada beban sebagian, ini ada beberapa ya. Kalau pemilihan untuk yang kompresor fan, ya itu nggak direkomendasikan. Tapi kalau reciprocating, ya, jadi reciprocating ini biasanya di industri menggunakan dalam bentuk atau kapasitas yang besar. Ya. Kemudian untuk mengenai efisiensi, ya, efisiensi tanpa beban, ya, untuk yang reciprocating memang memiliki keunggulan, ya. Untuk efisiensinya lebih rendah dibandingkan yang lain 10-25%. Kemudian untuk tingkat kebisingan, ya. Untuk kebisingan reciprocating ya lebih bising, cuman dia mempunyai power ya yang lebih tinggi. Kemudian untuk ukuran kompresor yang reciprocating ini itu lebih besar. Biasanya dia di industri itu untuk menggerakkan seperti press hidrolik, ya. Jadi memiliki tekanan sampai 10 bar lebih, di atas 10 bar, ya. Untuk perawatannya, ya beberapa masih relatif ideal, ya kan. Kemudian getaran untuk di kompresor reciprocating, ya karena memang kapasitasnya besar, jadi RPM-nya besar, kemudian juga untuk bejana atau ukurannya lebih besar, ya getaran juga akan besar. Nah, untuk reciprocating memang direkomendasikan untuk di industri skala besar, gitu. Nah, ini bagian-bagian kompresor. Kita belum masuk ke bagian kompresor, kita coba untuk yang
pemanfaatan dari udara bertekanan. Ya, jadi udara bertekanan dihasilkan kompresor mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan tenaga listrik dan hidrolik. Ya, biasanya pemanfaatannya untuk konstruksi dan operasi mesin serta fasilitas. Kemudian pemeliharaan atau pemeriksaan mesin dapat dilakukan dengan mudah, jadi perawatannya simple. Ya, biasanya dia preventif atau PM-nya tuh memeriksa kayak seperti temperatur, kemudian blow down, kemudian biasanya ada pengecekan oli, ya. Kemudian pemanfaatan atau kelebihannya adalah energi dapat disimpan. Jadi kalau kita ngelihat di pinggir jan setelah dicas, ya setelah tabung di kompresornya sudah penuh, dia akan mati sendiri. Artinya energi tekanannya atau energi kompresibelnya itu bisa disimpan dalam tabung. Kemudian benefit lainnya adalah kerja dapat dilakukan dengan cepat. Harga mesin dan peralatan relatif lebih murah dan kebocoran udara yang dapat terjadi tidak membahayakan dan tidak menimbulkan pencemaran. Nah, biasanya faktor yang utama dari perawatan di kompresor itu biasanya dari blow down, atau blow down itu artinya pengeluaran dari valve bagian bawah dari kompresor, karena kompresor kalau kita untuk memindahkan atau menekan udara, nah udara itu banyak sekali impuritas dari kayak seperti air, moisture, ya. Makanya kenapa untuk proses blow down disarankan, ya kayak seperti 3 hari sekali kita mengeluarkan mengeluarkan udara yang bercampur air di bagian bawah. Kalau umpamanya kita lalai atau untuk preventive maintenance nggak dilakukan, maka tabung kompresor itu bisa lama-kelamaan menjadi korosif. Ya, korosi otomatis ada kebocoran. Nah, ini bisa menimbulkan bahaya, ya seperti blasting atau ledakan. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, pemanfaatan udara yang bertekanan banyak dan bervariasi, terutama sebagai sumber tenaga. Pada praktik di lapangan, penggunaan udara bertekanan digolongkan menurut gaya dan akibat yang ditimbulkan. Ini ada tabel, jadi pemanfaatan dari penggunaan udara bertekanan atau kompresi ini ya berdasarkan dari gaya-gaya yang terjadi pada kompresor itu sendiri. Nah, gaya injeksi, ya, di sini ada gaya injeksi. Jadi biasanya untuk meniup atau menyemprot atau menggerakkan. Ya, kalau seperti di otomotif biasanya penggunaan gaya kompresor yang menggunakan gaya injeksi. Jadi untuk penyemprotan zat cair atau cat atau bahan kimia, nah ini seperti ini. Kemudian ada gaya sini kompresor yang menggunakan gaya ekspansi, ya kita dorong atau untuk menambah tekanan. Ya, beberapa mesin yang digunakan menggunakan kompresor, ya kayak seperti mesin bor, ya mesin keling, ya, kayak di
furniture itu ada mesin klik untuk apa, mengeplak antar bagian dari kayu, ya kan. Kemudian ada juga mesin bor di konkrit yang menggunakan udara bertekanan, ya. Nah, kemudian penggunaan kompresor atau udara bertekanan juga bisa juga dipakai untuk menggunakan pengadukan atau sistem pengadukan zat cair. Jadi biasanya seperti pompa lift udara, kemudian transposasi zat cair dengan tekanan dan pencampuran zat cair. Ya. Kemudian kompresor juga bisa dipakai untuk pemberian oksigen. Nah, biasanya sistem aerasi atau kalau di ruang yang confined space atau di ruang yang artinya memiliki kapasitas yang kecil, nah, orang maintenance biasanya menggunakan oksigen ya untuk dari kompresor. Jadi udara yang kecil atau confined space ini untuk menghindari adanya fatal terhadap seseorang yang masuk ke dalam ruang terbatas. Nah, ini juga untuk penerusan panas, artinya kita untuk mengkonveksi ya. Ya, konveksi sini kayak seperti proses pemanasan di vinyl klorid ya dengan nilon, atau kayak seperti oksidasi dari pemanas atau pembakaran. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan dari kompresor untuk mengubah aliran. Ini biasanya di instrumentasi proses kontrol ya. Juga bisa fungsinya penurunan kelembaban. Ya. Penurunan kelembaban artinya di sini kita mengkompresi di ruang terbatas. Ya biasanya ruang untuk kayak seperti ruang isolasi atau ruang yang dipakai untuk confined space ya, ruang terbatas ya. Jadi air yang terjebak atau water trap yang ada di dalam ruang tersebut bisa kita keluarkan ya. Jadi kalau nilai kelembaban kalau 100% kan basah. Nah, dengan menggunakan sistem kompresi bisa menurunkan faktor kelembaban dari ruang tersebut. Nah, kemudian konstruksi kompresor. Ya. Konstruksi kompresor. Nah, di sini kita hanya membahas untuk yang kompresor torak ya, karena dipakai banyak di lingkungan sehari-hari. Ya. Di kompresor torak atau kompresor bolak-balik pada dasarnya adalah merubah gerakan putar dari penggerak mula ya menjadi gerak bolak-balik ya, bergerak ya, naik turun. Nah, ada beberapa bagian yang digunakan dalam konstruksi kompresor. Nah, sini ini kalau yang pertama adalah ini gerakan torak ya. Ini akan menghisap udara ke dalam silinder, kemudian mengkompresi. Sama kerjanya kalau dengan menggunakan motor atau prinsip kerja penggerak ya, menggunakan torak ya. Jadi kalau umpamanya di sini kita lihat di langkah 1 ya, jadi langkah hisap ya, langkah hisap ini kalau poros engkol ini engkol ya, berputar searah jarum jam. Jadi
searah jarum jam. Kemudian torak bergerak dari titik mati, ya, dari titik mati dari awal, ya, dari titik mati ke titik mati bawah. Jadi dia akan posisi titik mati atas atau titik mati bawah nih dari awal sampai dia berputar kembali titik mati atasnya. Nah, ini tekanan negatif ya, kalau dalam silinder jadi meninggalkan torak sehingga katup hisap terbuka, kemudian ada perbedaan di sini, ada perbedaan tekanan dan udara hisap masuk ke silinder. Ya. Jadi dia menghisap berdasarkan langkah hisap. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, pada saat langkah kompresi, ya, ini torak bergerak dari titik mati bawah ke titik atas. Ya. Nah, ini katup kebuka, ya, katup hisap, ya, katup hisap dan katup buang tertutup, sehingga udara bisa dimampat atau dikompresi ke dalam silinder, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga sini, kalau kita ngelihat langkah 3, langkah keluar, ya, kalau torak ya meneruskan gerak dari titik mati atas, ya, ini tekanan dalam silinder akan naik nih, sehingga katup buang, ya, katup buang ini akan terbuka oleh tekanan udara, sehingga udara akan mendorong keluar sini. Ini bagian dalam dari kompresor. Ya. Jadi ada torak, ya, kemudian sini ada kepala silang, ya, packing, ya. Dan di sini ada bagian-bagian dari kompresor. Jadi beberapa bagian dari konstruksi kompresor yang berjenis torak atau piston nih, kayak seperti silinder, ya. Kemudian ada torak sini, torak, kemudian ada batang katup, ya. Jadi saya contohkan, saya yang ini ada seperti ini. Ini silinder ya, yang mempunyai bentuk kompresor yang membentuk silinder, ya, ini merupakan vessel atau bejana, ya, kedap, ya, kedap udara. Ini torak bergerak, torak bergerak bolak-balik, ya, torak bergerak bolak-balik mengisap dan membabatkan udara. Ini silindernya nih besar sini, ini harus kuat, ya, menahan beban tekanan yang ditimbulkan oleh torak, ya. Jadi tekanan silindernya harus mencapai minimum, ya, 50 kg, ya, biasa standar 50 kg per cm persegi. Ya, biasanya silinder ini dibuat dari besi cor. Kemudian di dalam silindernya itu dibuat lembut apa dibuat smooth, ya. Ini karena ada cincin torak yang meluncur, ya, pada permukaan dalam silinder. Kemudian bagian dalam bagian luarnya, ya, ini bagian luar silinder. Jadi dibuat ada sirip-sirip, ya, ini untuk memperluas permukaan. Jadi fungsinya dia lebih cepat atau kuat memancarkan panas yang timbul dari proses kompresi dalam silinder. Karena pada waktu proses kompresi dia ada panas yang timbul karena gesekan dalam.
Nah ini kalau ada kompresor yang dengan pendingin air, ya biasanya ada diselubungin air. Karena pada saat dia proses torak dengan kerja 3 langkah tersebut kan menimbulkan panas. Nah, ada jaket yang melingkupi dari silinder, ya, supaya silindernya diredam panas jangan sampai meningkat. Ya, ada pressure switch juga untuk yang panas. Nah, kalau gambaran dari silinder sini, ya. Kemudian torak, ya, torak dan cincin torak sini. Ya, fungsinya melakukan kompresi terhadap udara atau gas. Di sini ada toraknya. Nah, ini torak dibuat biasanya ringan, ya, seringan. Jadi biasanya dari bahan bronze, ya, agak ringan sih. Jadi untuk mengurangi kayak seperti gaya inersia dan getaran cincin torak. Jika dari kan toraknya itu dipasang pada alur-alur torak, ya. Nah, ini fungsinya untuk perapat antara torak dan dinding silinder. Nah, ini cincin toraknya. Ini ada cincin torak, ya. Jadi dipasang pada alur torak, ya. Biasanya pemakaian 2 sampai 4 cincin torak dipakai pada kompresor dengan tekanan kurang dari 10 kg. Ada beberapa cincin, ya, dari torak ini untuk kompresor yang lebih rendah, ya, tekanannya. Nah, kalau umpamanya kompresor, ya, tegak, ya, kompresor tegak dengan menggunakan proses lubrikan dengan minyak, ya, biasanya ada tambahan cincin pengikis, ya, cincin pengikis minyak, ya. Nah, kalau umpamanya nggak ada pelumasan atau lubrikasi, itu di preventif, ya, biasanya itu. Nah, cincin toraknya dibuat dari bahan yang seperti kayak teflon atau karbon. Kemudian katup, ada beberapa katup, sini ada safety valve. Kemudian katupnya seperti gambar ini, ya. Ini katup-katup kompresor. Jadi fungsinya dia membuka, menutup, ya, otomatis dia. Ya, membuka dan menutup secara otomatis tanpa mekanisme penggerak katup. Ya. Jadi ini tergantung dari perbedaan dari tekanan, ya, bagian dalam dan bagian luar silinder. Jadi ada jenis beberapa katup sini. Ada katup pita, ya, katup kanal, katup cincin, ya, katup kepak, ya. Jadi bagian dari beberapa kompresor. Kemudian ada engkol. Ini kotak, ada poros engkol, ada kotak engkol. Ya. Nah, poros engkol ini kita gerakkan kalau umpamanya di mesin motor ada nih di sini. Kita kalau ada yang pernah bongkar sini, ya, torak atau piston ini. Ini fungsinya untuk ini mengubah gerakan putar menjadi gerak bolak-balik. Nah, ini kalau secara konstruksi poros engkol dan batang torak
ada dalam motor bahan bakar atau motor yang biasa kita pakai itu, ya. Ini ujung poros engkolnya nih berhubungan dengan biasanya transmisi daya dari sumber penggerak. Nah, ini biasanya dibuat dari cast iron atau cast iron ya, baja tempak lah kalau orang bilang. Ada kotak engkol. Ini berhubungan ke sini nih. Ada tempat kotak engkol sini. Kotak piston. Engkol itu piston. Ya. Ini kotak engkol, ini blok mesin ya. Ini sebagai dudukan bantalan engkol. Ya, bantalan engkol yang bekerja untuk menahan bagian dalam tuh. Ini bagian sini kotak engkolnya. Ini fungsinya sebagai dudukan cushion atau bantalan engkol. Ini bekerja menahan beban gaya inersia dari massa yang gerak bolak-balik. Kalau engkol itu kan tempatnya dari torak, jadi dia toraknya bergerak. Nah, biasanya ada kotak engkolnya ini ada pelumasan sini ya. Dia direndam dengan atau dilubrikasi atau pelumasan dengan menggunakan minyak. Jadi ada tempat penampungan minyak sini. Oke, selanjutnya perancangan kompresor. Rancangan kompresor yang pertama kita mengukur dari faktor kompresibilitas. Ya. Faktor kompresibilitas ini suatu rasio yang volume gas terhadap volume gas ideal pada tekanan dan temperatur yang sama. Ya, ini kalau formulasi adalah jet atau faktor kompresibilitas sama dengan ya, volume molar dibagi dengan volume molar dari gas ideal. Ya. Kemudian rancangan kompresor selanjutnya yang kedua adalah mengukur rasio kapasitas panas. Mungkin di termodinamika sudah belajar mengenai CV dan CV. Ya. Jadi rasio kapasitas panas atau simbol adalah K. K sama dengan CV, kapasitas panas, kemudian dibagi dengan CV, kapasitas volume. Kemudian yang ketiga, perhitungan dalam horsepower. Jadi menghitung kekuatan dari kompresor, biasanya dari HP atau horsepower. Biasanya kalau kita beli kompresor, nah penjualnya menanyakan juga berapa HP atau horsepower. Ya. Ini yang saya ngambil dari buku Stanley Wallace ya untuk horsepower ya. Yang politropik, kemudian ada adiabatik. Ya, adiabatik head artinya nilai Q atau panas Q-nya adalah sama dengan 0. Nah, di politropik sini dari formulasi ya dari faktor kompresibilitas, kemudian R-nya itu adalah
tetapan dari gas ideal. Ya, kemudian T-nya adalah suhu, kemudian N-nya adalah polytropic eksponen, ya. Kemudian P2 per P1 ini P-nya adalah tekanan dalam PSIA. Nah, kalau umpamanya untuk adiabatik itu faktor kompresibilitas dikali dengan tetapan gas ideal kali temperatur dibagi dengan K, ya, adiabatik eksponen. Jadi kalau untuk adiabatik 1,4, ya kalau polytropic 1,25 misalnya. Nah, dari jenis kompresor kita masukkan untuk masing-masing horsepower atau perhitungan kekuatan dari kompresor. Yang keempat adalah mengukur efisiensi. Jadi pengukuran suhu dan tekanan dipengaruhi kondisi adiabatik atau polytropic, ya. Kalau untuk pengukuran adiabatik, ya, nilai K-nya, kemudian polytropic nilai N, nilai K itu indeks adiabatis. Kemudian untuk yang N-nya ini nilai indeks polytropic. Kalau adiabatik biasanya 1,4, ini 1,25, ya itu. Kemudian selanjutnya adalah control source, ya. Ini source atau goncangan nih kalau, ya. Jadi menghindari dari peningkatan goncangan dari aliran, karena kan pekerjaan dari torak dia menggerakkan bolak-balik, ya, otomatis ada turbulensi. Nah, jangan sampai ada goncangan yang berlebih. Ini kita ada kontrol di control source-nya nih. Ini contoh. Ya. Contohnya sebuah kompresor sentrifugal mengeluarkan 50 kg udara per menit, ya, pada tekanan 2 kg per cm persegi dan temperatur 97 derajat Celcius. Tekanan dan temperatur udara masuk masing-masing adalah 1 kg per cm persegi dan 15 derajat Celcius. Jika tidak ada kalor yang dilepaskan ke lingkungannya, nah, jika tidak ada kalor artinya sini adalah adiabatis. Nah, diminta kita mencari nilai dari indeks kompresi, kemudian B yang diperlukan, daya yang diperlukan. Jika kompresi dilakukan adalah proses isotermal. Dan di sini sudah ada penjabaran, jadi masing-masing dari parameter kita masukkan, kita sederhanakan, ya. Untuk tekanan P2-nya 2 kg per cm persegi, kemudian untuk masanya 50 kg per cm persegi, ya, kita masukkan ke persamaan untuk yang adiabatis ini, ya, mengukur dari indeks. Semua parameter kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, kalau untuk mengukur daya, nah, kita pendekatan menggunakan kerja. Ya, kerja itu sama dengan MRT ln R. Ya. Ini artinya ya, seperti di kimia fisika kita menggunakan nilai kerja di proses isotermal, ya.
Dan baru kita dapatkan untuk nilai horsepower atau daya yang diminta. Nah, kalau umpamanya nih untuk yang rotari, ya, jenis kompresor rotari, kompresor jenis root blower mengkompresi 0,05 meter kubik udara dari 1 kg per cm persegi ke 1,5 kg per cm persegi per putaran. Kita diminta untuk mencari efisiensi. Nah, kita samakan untuk masing-masing dari volumenya. Volumenya meter kubik, kemudian tekanannya kita rubah ya dari kilogram per cm persegi menjadi kilogram per meter persegi. Ya. Kemudian kita masukkan untuk nilai kerjanya. Ya. P1 nilai volume, kemudian P2 dikurangi P1 adalah tekanan. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan dari kerja ideal putaran. Ya. Ini indeks 1,4 ini indeks dari adiabatis ini. Sekarang indeks adiabatis. Kemudian kita dapatkan adalah efisiensi kompresor. W2 per W1. Jadi W2-nya kita sini dapat dari W2 per W1 ya untuk kerja yang kedua 215, kemudian kerja pertama 250. Ya, dapat efisiensi dari kompresor. Ya. Nah, kadang juga kita menggunakan udara atau kompresor yang menggunakan mentransport atau memindahkan udara. Jadi artinya udara tersebut telah mengandung juga air, ya. Nah, kalau umpamanya penggunaan udara yang dikompresi, nah kita perlu adanya penggunaan dari steam table. Jadi kalau umpamanya di sini udara dikompresi ya, dari 100 kilopascal dan 255 Kelvin ya, sampai 1000 kilopascal dan 200. Ini saya ngambil dari soal di ATK ya, karena penggunaan kompresor juga pendekatan penggunaan untuk steam table ya. Nah sini kompresor menggunakan udara yang dikompresi, maka udara yang bertekanan itu kita dekati dengan menggunakan mencari entalpinya itu menggunakan steam table ya. Jadi mungkin steam table-nya mungkin menggunakan yang kayak seperti di welder atau saya cari dulu. Nah, kita cari untuk tabel steam table. Oke, sudah ada di sini.
yang seperti ini. Jadi area yang di sini adalah saturated, di sini adalah kompresor yang untuk daerah yang saturated yang di boundary ini, yang di blok sini. Ya. Ke arah sana udah superheated. Ya. Jadi saturated dan ini adalah superheated. Tuh. Jadi penggunaan table atau steam tables ini dipakai untuk mencari atau mengolah nilai entalpi. Ya. Entalpi nanti kita masukkan terhadap tekanan dan suhunya. Ya. Oke. Hari ini dulu ada pertanyaan mungkin? Bapak boleh nanya nggak Pak? Ya. Ini Pak, gimana ya? Saya nggak tahu sih tadi apa karena di awal kan sinyal saya jelek nih. Jadi saya mau nanya Pak soal kompresor. Alasannya kita ngitung tentang kompresor itu apa Pak? Maksudnya kalau dulu sih di perusahaan ya, setahu saya mah kompresor kan angin tuh. Cuman buat apa? Kayak misalkan ngeluarin produk dari nozzle kan pakai angin tuh. Yeah. Cuman ngatur ada pengaturannya doang tuh Pak di valve, mau dikencengin apa digedein gitu. Tapi emang harus dihitung-hitung juga Pak. Ya, tergantung kalau umpamanya contoh di industri, ya itu kan mengenai PM atau perawatan atau preventive maintenance ya. Salah satunya kayak seperti menghitung kayak seperti efisiensi. Tapi orang jarang dari maintenance untuk mengukur secara teoritis kayak seperti itu. Biasanya diukur hitungannya dari outcome atau dari outlet atau dari keluaran dari kompresornya. Nah, kalau umpamanya kompresornya sudah performance-nya udah menurun, artinya kayak seperti tekanan udara atau tekanan yang dikompresi sudah menurun, nah perlu adanya perbaikan. Ya. Nah, perlu adanya perawatan ke sana. Kenapa penting melakukan perawatan untuk kompresor atau kenapa sih kompresor harus dihitung? Ya? Nah, untuk mengukur efisiensi, karena kan ini penggunaan dari bejana bertekanan, ya. Salah satunya kita menghindari kayak seperti keborosan dari energi, kemudian adanya bahaya yang timbulkan dari kompresor. Kalau umpamanya kayak seperti di PM atau preventive maintenance, ada kegiatan dari blowdown atau dia mengeluarkan air di bagian bawah dari kompresor. Mungkin tanya, kenapa sih dikeluarkan airnya di bagian katup bawah kompresor itu? Karena dia kan menghisap udara. Udara itu kan kalau nggak ada filterisasi, kalau nggak ada penyaringan, ya segala macam kotoran akan masuk ke dalam kompresor. Kan dia energi disimpan dalam silinder. Nah, pada saat dia udara disimpan, nah, kotoran pun masuk kayak seperti air, terutama air atau moisture, karena nggak ada filterisasi atau nggak ada saringan untuk menyaring dari udara terhadap airnya. Nah, kalau umpamanya airnya sudah terakumulasi dalam kompresor, dia akan mengkorosi atau dia akan memakan dari casing atau artinya membuat casingnya itu semakin lama semakin aus. Nah, kalau umpamanya dia tanpa adanya kegiatan blowdown, lama-kelamaan dia akan aus, timbul adanya leakage atau kebocoran. Nah, yang kita tidak inginkan adalah adanya kayak seperti blasting atau
ledakan ya. Karena bejana bertekanan tinggi ya, otomatis dia akan mengeluarkan daya ledak atau seperti kekuatan untuk yang namanya kompresi ya, kekuatan untuk menghancurkan dari sistem ke lingkungan gitu loh. Nah itu yang kita nggak kita mau hindarkan seperti itu sih. Nah kalau umpamanya di TA atau di perancangan pabrik, kalau kita dalam proses atau dalam unit equipmentnya ada proses seperti penggunaan bertekanan, ya, perlu adanya kompresor. Ya, jadi kompresor dipakai ya pada saat ya industri atau kita melakukan perancangan yang menggunakan udara yang bertekanan. Nggak hanya sebenarnya tidak hanya mentransport udara, tapi kayak seperti refrigeran atau kayak seperti coolant itu bisa ditransport atau bisa kita pindahkan menggunakan kompresor. Nah kalau kompresor yang menggunakan udara, ya pendekatan kalkulasi entalpinya adalah menggunakan steam table. Tapi kalau umpamanya dia mentransport refrigeran ya seperti freon, nah dia menggunakan grafik dari freon itu sendiri. Dia ada untuk menghitung entalpi, dia punya grafik entalpi terhadap temperaturnya. Dia ada kayak mungkin di pelajaran di ATK 2 ada mengenai kompresibilitas ya untuk udara bukan udara tapi gas-gas refrigeran yang menggunakan untuk menekan ya untuk memindahkan, karena refrigeran itu kan bukan hanya sebagai pendingin ya tapi dia juga menurunkan tekanan. Nah kayak seperti contoh di AC, nah dia kan ada kompresor, dia menekan freon. Kalau pernah ada AC yang bagian outdoor, ada yang bagian indoor. Nah outdoor itu ada namanya kompresor, dia menekan refrigeran, menekan gas ya gas freon ke indoor. Ya indoor ada kipas untuk memaparkan atau membuat kondensasi di area indoornya itu yang ke arah sana sih. Gimana? Gimana, ada setanggahan atau ada pendapat lain? Kalau boleh saya menambahkan, Pak. Ya. Terkait hitung-hitungan efisiensi tadi yang ditanyakan Mbak Noti, itu di kompresor sangat penting, Pak. Terutama kompresor-kompresor yang kapasitasnya besar. Seperti di tempat saya misalnya, ada kompresor pakainya turbo kompresor, dia sentrifugal multi-stage. Dan itu kalau efisiensinya sudah nggak bagus, performanya udah nggak bagus, efeknya ke cost, Pak, power. Nah itu cost power di tempat saya itu untuk satu kompresor itu bisa nyampe per bulan 2,5 sampai 3 miliar cost powernya sendiri. Oke. Terus terkait air yang harus dibuang, itu memang benar, Pak. Bahkan di tempat kita itu 1 menit bisa 2-3 kali kita buang. Pakai alat namanya drain trap. Karena kalau nggak dibuang, lama-lama akumulasi, itu akan masuk ke stage selanjutnya, karena impeller itu bisa vibrasi, dan bisa di vibrasi itu ada interlock, dan bisa membuat trip kompresor itu sendiri. Itu sih dari saya, Pak. Oke. Terima kasih. Ada tambahan informasi. Oke. Oke, yang lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Ya, hari ini cukup sekian dulu. Ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.